teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, menang, menang, menang. Gimana sahabat Bob? Pasti happy karena Inter membantai Monza 5-1. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, sungguh menakjubkan ya penampilan Inter extraordinary ya. Baru di menit ke-13 Inter sudah unggul 2-0. Ini luar biasa ya. Penaltinya si Hakan, terus gol keduanya si Lautaro Martinez, terus gol ketiganya si Toro, terus juga ditutup sama Hakan dan ditutup oleh Thuram 5-1 ya. Salah satu golnya dari mereka adalah penalti dari Pessina dan membuat kedudukan 3-1, tapi Inter tidak puas dengan itu ya. Ini luar biasa banget sahabat Bob. Gimana sahabat Bob melihat pertandingan tadi pagi? Kalau menurut gue ini menjawab semua ya. Kemarin banyak sekali kontroversi ini bla 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 bla, dan ternyata Inter tidak terpengaruh dengan itu ya. Itulah karena mereka fokus, mereka tidak mendengarkan apa-apa dari luar. Mereka fokus bekerja dan bagaimana mereka memainkan pertandingan di lapangan ya. Ini happy banget ya bahwa ini paruh musim kedua sudah dimulai dan Inzaghi memulai dengan kemenangan telak ya. Artinya Inter sekarang di Serie A sudah mencetak 52 gol, luar biasa ya. Dan ini salah satu tim terganas ya di Serie A, dan juga pertahanannya juga masih 10 kebobolan sahabat Bob. Semoga aja nanti ya Inter bisa terus melanjutkan momentum ini, karena minggu depan kita akan bertemu dengan Super Copa di Riyadh. Kalau istilahnya bisa mengalahkan Lazio, Inter akan ke final. Artinya ada 2 pertandingan. Nah, di Serie A Inter baru akan ketemu dengan Fiorentina ya. Minggu depan berarti kita off dulu untuk Serie A, tapi setelah itu menunggu Fiorentina. Dan kemarin kartu kuning tadi pagi Hakan, artinya membuat dia absen melawan Fiorentina ya. Dan bagaimanapun Christian Aslani juga sebagai pemain pengganti semalam juga bagus sahabat Bob. Dan bagaimana ini ya gol pertamanya, kita bicara gol pertamanya Inter ya, sebenarnya sundulannya si Toro itu kan kencang ya, cuman di tepis kena tangannya si Lord Gagliardini. Itulah yang membuat penalti pertama. Ya, kalau kita melihat membaca di sosial media, wah Inter menang gosok voucher ya. Mau voucher mau apa kek, yang penting menang ya, dan tidak melanggar gitu loh. Sesuai dengan aturan ya. Terus juga gol kedua yang menarik gini ya. Stefan de Vrij kembali memulai sebagai starter menggantikan Acerbi yang sudah kecapean, dan gua melihat bagaimana perannya dia di gol kedua. Bagaimana Stefan de Vrij membawa bola ke tengah, ke garis tengah, dan mengumpan ke Mkhitaryan. Mkhitaryan memberikan ke Di Marco. Di Marco memberikan umpan ke Toro. Ini luar biasa golnya. Jadi memang sayap ini luar biasa. Lini tengah kita ya. Kalau yang gue perhatiin tadi itu adalah Mkhitaryan ya. Mkhitaryan nih di mana-mana ya. Pernah di video gue bilang bahwa Mkhitaryan adalah GPS man ya. Ini gila men, ini luar biasa ya. Tua-tua keladi semakin hari semakin jadi. Begitu juga Barella, Hakan, luar biasa. Perfecto ya. Nah, gol ketiga. Nah, ini gol ketiga ini bagaimana ya? Ini juga istilahnya peran-peran lini tengah ini luar biasa ya sahabat Bob. Bagaimanapun dengan istilahnya kayak golnya Hakan ya, bagaimana kerja sama Mkhitaryan dengan Mkhitaryan, terus bagaimana Thuram, dan bagaimana si Hakan menyelesaikannya ya. Juga golnya Thuram juga assist dari yang namanya si Mkhitaryan. Nah, golnya Lautaro ya, setelah Hakan ditarik setelah unggul 3-1, gol keempat ya, penalti ya. Ini Fratesi ya, istilahnya dilanggar ya, ditarik ya waktu dia membawa bola dengan kencang di kotak penalti, dan akhirnya Toro mencetak gol ke-18 musim ini. Dan yang perfecto adalah Hakan ya, 7 penalti 7 gol ya. Jadi 7 penalti 7-nya gol-gol ya. Jadi si Hakan sekarang berkontribusi 9 gol dan 3 assist di Serie A.
Lautaro Martinez 18 gol, 3 assist, dan Thuram 9 gol ya. Kalau 9 iya 8 gol apa 9 gol, 9 gol dan 7 assist gitu. Ini luar biasa ya. Jadi perpaduan mereka ini luar biasa, dan ini bagaimanapun kita melihat pertandingan, Monza menguasai pertandingan ya. Menguasai pertandingan artinya mereka tidak mendominasi dalam arti kurang lebih sekitar 56%. Inter hanya 43% gitu loh. Tapi yang paling efektif adalah Inter. Inter mempunyai 7 shot on target ya, dan 5 menjadi gol. Monza ada 3 dan 1 yang menjadi gol. Kita juga tahu bagaimana peluangnya Pavard itu luar biasa sundulannya, dan kita juga jangan lupakan bagaimana perayaan Tula ya, sampai lari ke bench ya, ngecengin Di Marco gitu. Inilah kekompakannya pemain-pemain Inter dan persatuan mereka, dan juga ini luar biasa sahabat Bob ya. Kita semoga Inter bisa terus mempertahankan seperti ini dan juga bisa menjuarai Supercoppa musim minggu depan ya, sahabat Bob. Nah, sahabat Bob, kita berbicara sedikit bagaimana Inzaghi. Kami harus terus mendorong diri sendiri. Tidak ada yang dianggap sepele di Serie A. Sekarang Inter unggul 5 poin dari Juventus yang akan menghadapi Sassuolo ya. Ya, kita pasti berharap semoga Sassuolo bisa menyulitkan dan bisa mengalahkan Juventus. Karena Sassuolo juga lah yang mengalahkan kita di musim ini. Ya, itu yang kata Inzaghi. Saya sendiri, para pemain, staff, kami harus bekerja keras ya, pertandingan demi pertandingan. Inzaghi, kami harus terus seperti ini. Di liga lain, jika Anda mendapatkan 51 poin dalam 20 pertandingan, Anda mungkin memiliki margin kesalahan yang lebih besar. Tapi tidak dalam hal ini. Inzaghi masih ada 18 pertandingan yang tersisa dan masih banyak poin yang bisa diperebutkan. Tentang kemenangan melawan Monza, kami memberikan respon yang luar biasa yang merupakan hasil kerja keras selama seminggu ya. Ini adalah pertandingan yang hebat melawan tim yang telah memberikan banyak masalah kepada kami di masa lalu. Dan mengenai mengapa timnya mampu bermain lebih lancar di area sayap melawan Monza dibanding melawan Verona, Inzaghi berkata bahwa salah satu alasannya mungkin karena lapangan. Nah, Monza di lapangannya sungguh luar biasa. Dia menambahkan sungguh menyenangkan bermain sepak bola di lapangan seperti ini. Inzaghi mengatakan bahwa Inter harus bermain bagus secara teknis, dan untuk melakukan itu Anda juga memerlukan nada seperti ini. Jadi memang dengan liburnya Inter di Supercoppa ya, kemungkinan itu lapangan San Siro akan dibenerin ya, karena itu jadi masalah rumputnya ya. Semoga aja, karena memang ya salah satu ini ya kata Inzaghi alasannya adalah rumput. Ini benar sahabat Bob ya. Dan tapi ya permainan Inter perfecto ya, luar biasa, gila men ya. Terus juga Inzaghi bilang terlalu dini untuk mengatakan ini Inter terbaik di bawah saya, kata si Inzaghi ya. Masih ada 18 pertandingan. Musim lalu kami menangkan 2 trofi dan mencapai final Liga Champion. Kami memberikan kegembiraan yang besar kepada fans dan klub. Musim ini sudah setengah jalan, kami lolos ke babak sistem gugur Liga Champion. Kami berada di sana bersama tim yang lain yang siap memanfaatkan setiap kesalahan yang kami buat. Mengenai kemenangan, ya malam ini kami memainkan pertandingan yang luar biasa. Meski bermain imbang di Genoa, kami tidak bermain terlalu buruk ya, tapi ya melawan Verona juga kurang bagus, tapi ya menang ya. Musim malam inilah penampilan yang luar biasa, tim yang sulit dilawan. Dan mengenai apakah dia telah minta klub untuk merekrut pemain, Inzaghi ia menjawab, para direktur sudah membicarakan hal itu. Ada banyak pembicaraan, tapi saya sangat senang dengan Arna Taufik dan Sanchez ya. Kita berharap semoga aja ya mau datangkan pemain atau tidak. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Arna Taufik ya, Inzaghi mengatakan bahwa Arna Taufik telah memberikan kontribusi penting ya. Sanchez mencetak gol di Liga Champions, dan kalau kita berbicara yang namanya si Arna Taufik ya. Arna Taufik semalam ada spanduk dari Kurvanot ya di laga tandang kita ya. Dia bilang gini, yang hadir pada laga tandang di Kurvanot ya, ingin berikan penghormatan kepadanya dengan spanduk panjang. Arna Taufik, Lanot bersamamu. Kami dekat padamu, pesan yang jelas penuh makna.
sebuah cahaya di kegelapan yang menandakan jalan keluar ya. Semoga ya sahabat Bob, dukungan buat Arna Taufik ini luar biasa. Bahkan dia tidak bermain tadi pagi. Inter tidak mengganti pemain depannya ya, Simone Inzaghi ya. Jadi ya akhirnya pemain-pemain striker tidak ada yang bermain. Nah, ini yang dibilang oleh si Hakan ya. Ini versi terbaik saya, bermain seperti ini akan sulit siapapun mengalahkan kami, kata Hakan. Saya telah berkembang, ya. Saya sangat suka bermain dalam peran ini. Saya akan selalu memberikan segalanya kepada tim, ya. Kalau Hakan juga mengatakan tim memberikan respon yang tepat melawan Monza. Pertandingan seperti melawan Verona bisa terjadi. Yang penting adalah selalu fokus kepada pertandingan berikutnya, ya. Akan berikan pandangan kami mulai dengan baik. Dalam 20 menit pertama kami menunjukkan kami berada di tempat yang kami inginkan dan kami ingin menang. Soal arti kemenangan, ya masalah Juventus, saya tidak fokus tim lain. Kami hanya fokus pada diri kami sendiri. Akan melanjutkan, kami akan selalu berusaha meningkatkan diri dengan memenangkan pertandingan seperti ini. Monza punya kualitas, tapi jika kami bermain seperti ini, maka akan sulit untuk mengalahkan kami bagi tim siapapun. Itu kata Hakan. Ya, saya bisa mencetak gol ketiga, kata si Hakan ya. Tentang gol keduanya itu mungkin saja merupakan hat-trick. Saya bahkan bisa mencetak 3 gol jika saya tidak keluar ya. Jatah penaltinya kan diambil sama Lautaro ya, karena dia sudah nggak ada. Tapi saya senang dengan brace tersebut. Saya selalu mengatakan saya berusaha meningkatkan tim karena kami memiliki tujuan yang besar. Minggu ini kami mendapatkan lebih banyak istirahat dan itu penting. Karena sekarang kami akan berangkat ke Arab untuk mencoba mempertahankan gelar Super Copa ya. Saya selalu percaya pada diri sendiri. Saya pikir saya akan berkembang, tapi saya tidak berpikir saya akan mencetak banyak gol. Karena ketika Anda turun lebih dalam ke lini tengah, Anda tidak terlalu dekat dengan gawang. Tapi ya dia sudah mencetak 9 gol ya. Hakan dari penalti saya mendapatkan angka-angka yang bebas, bagus. Dan saya senang dengan hal itu. 7 penalti, 7 gol. Kemudian kami harus selalu cepat dan mengejar lawan, ya, menutup ruang. Saya jelas mengalami kemajuan dari sudut pandang pribadi dan hari ini kami bermain baik sebagai sebuah tim, ya. Luar biasa Hakan penampilannya. Nah, terus ini yang gue bilang, kalau gue sih lebih senang melihat Mkhitaryan ya, nggak ada habis-habisnya, nggak diganti-ganti, usianya 34 tahun, tapi luar biasa ya. Dia bilang gini, saya belum pernah melihat kualitas di tim lain, kata si Mkhitaryan ya. Kemenangan malam ini atas Monza adalah salah satu contohnya. Mkhitaryan, saya selalu melakukan hal yang terbaik. Kemudian pelatih memutuskan apakah memainkan saya atau tidak. Kami memiliki skuad yang sangat kuat. Kami adalah pemain top. Kami berkorban, kami berjuang untuk tim ya. Kami ingin memenangkan trofi. Kami berjuang untuk itu. Saya dapat mengatakan bahwa kami spesial. Saya tidak melihat terlalu jauh ke depan. Kami memikirkan satu persatu. Saat ini adalah semifinal Super Copa. Baru kalau begitu kami ingin memenangkan final. Saat kami kembali dari Arab, kami akan memikirkan liga lagi. Miki, kami tahu bahwa Juve memberikan tekanan kepada kami. Tapi kami adalah pemain top. Anda bisa melihatnya di setiap sesi latihan. Saya belum pernah melihat kualitas ini di tim lain. Tambah gelandang veteran itu. Dan kami menyadari apa yang kami lakukan dan tujuan yang ingin kami capai. Kata Mkhitaryan. Ya, dia bilang selalu ada ruang peningkatan. Kata si Mkhitaryan. Mengenai apakah dia bermain dalam performa terbaik. Ya, selalu ada ruang untuk berkembang. Saya ingin melakukan yang terbaik. Kata Mkhitaryan. Ya, saya ingin terus memberikan asis untuk rekan satu tim saya dan membantu tim untuk menang. Kami mempelajari kesalahan yang kami buat melawan Verona dengan baik. Kami berusaha tidak mengulangnya malam ini. Kami ingin mengakhiri pertandingan segera mungkin dan itulah yang terjadi. Kill the game. Ya, kami melanjutkan jalur yang kami mulai musim lalu. Saya menyadari jalan yang kita lalui dan menyarankan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan dan kami akan berusaha melakukan yang terbaik hingga akhir musim. Rekan satu tim saya mendorong saya untuk memberikan yang terbaik. Mereka membantu saya untuk bermain sebaik mungkin sehingga kami
benar-benar menikmati sepak bola kami. Luar biasa, Mkhitaryan perannya makin hari makin luar biasa. Ya, terus juga Kapten Inter juga di sosial media merayakan kemenangan Inter, pencapaian yang cemerlang, teman-teman. Kemenangan besar itu yang dibilang si Lautaro Martinez ya. Terus juga si Darmian ya. Darmian sudah membuat, menurut gua sih ya itu salah satu kesalahan, mungkin faktor kecapean. Verona dia memberikan penalti, semalam dia memberikan penalti, tapi dia tidak protes karena dia tahu dia salah ya. 3 poin dari Sabtu malam ini, kata Darmian. Luar biasa ya. Semoga aja benar-benar tetap Inter bisa mempertahankan performan terbaik ya. Terus juga BP Marotta sebelum pertandingan juga diwawancara bahwa memang dia sempat mengincar Allegri sebelum mendapatkan Inzaghi. Saat ada yang pelatih keluar, kami menghubungi pelatih yang ada waktu luang. Kami memanggil karena dia ada waktu luang, ya seperti Allegri. Sekarang kami senang dan bangga dengan pilihan kami dengan segala hormat kepada Allegri. Ya, para pakar dan jurnalis semua membicarakan pertandingan head to head 4 Februari. Tapi kami juga bisa tergelincir dengan pertandingan kecil melawan tim-tim provinsi. Saya tidak berpikir bahwa Inter melawan Juve akan menjadi penentu. Ya, terus dia bicara juga bursa transfer, Ausilio Bacin, kita juga siap memperhatikan setiap peluang. Mulai awal Januari kami mulai menghubungi pemain yang kontrak akan segera habis ya, termasuk Zelensky ya, juga penyerang ya. Kita akan lihatlah sahabat Bob siapa yang didatangkan Inter nanti ya. Yang jelas ini luar biasa. Nah, ini Calcio Mercato ya, judulnya, headline-nya adalah kontroversi dilenyapkan Inter, Inter lebih kuat dari segalanya, bahkan racun ya. Kita tahu bagaimana itu yang seperti yang gue bilang kemarin, kontroversi ini bla 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 ya, bahkan Materazzi juga turun tangan membela Inter, banyak sekali gitu. Tapi ya, Inter membuktikan tanpa wasit pun Inter ya, lihat hasilnya. Jadi ya, kita nggak tahulah perasaannya fans-fansnya Juventus sekarang, fans-fansnya AC Milan mungkin seperti ini menggambarkan gambar yang gua kirim di bawah ini ya. Tapi yang penting kita tetap fokus membumi ya sahabat Bob, nggak perlu sombong ya. Apa yang kita dapatkan kali ini adalah segala sesuatu perjuangan yang telah dibuat oleh Inter ya. Terus ini yang dibilang Palladino sedikit ya. Selamat harus diberikan kepada Inter. Ini gentle banget ya pelatih ini. Sayang dia di kartu merah. Gua juga katanya dia cuma menanyakan pelanggaran Gagliardini. Wasit kasih dia kartu merah katanya begitu. Ya, harus diberikan kepada tim hebat. Mereka membuat kami kesulitan sepak bola menit pertama dan mereka bagus ya. Dan mereka ingin menang hari ini. Anda bisa melihatnya dan merasakan dari lapangan. Mereka menyulitkan kami. Kami gagal dalam level teknis, beberapa pemain tampil di bawah standar di babak pertama. Saya menyukai semangat tim. Kami mencoba membuka kembali tanpa VAR, kami akan membuka kembali pandangan tersebut. Meskipun ada alat yang harus digunakan, kata dia. Nah, kami terlalu banyak melakukan serangan balik dan mereka menyakiti kami dalam pertandingan ini. Namun kami mencoba untuk bermain sampai akhir, jangan menimbulkan drama. Kami tahu bahwa kejuaraan bukan tentang mengalahkan Inter, tetapi tetap menempatkan mereka dalam kesulitan. Ya, tidak mudah untuk mengatur awal. Ada banyak aspek yang bisa berdampak, kata dia. Kini Palladino diperkirakan akan berevolusi dalam 6 bulan ke depan, ya. Dan dia juga benar-benar salut dengan Inter dan dia memuji Inter. Iya, ini ya. Jadi tidak ada komplain terhadap Inter. Dan semoga ya Inter terus bisa melanjutkan tren positif ini sahabat Bob ya. Kita tetap ya, kita hari Minggu mari kita rayakan ya pembantaian yang dilakukan Inter ya, sejarah yang dibikin Inter. Artinya Inter benar-benar hanya ingin Scudetto, bintang kedua, itu yang mereka tunjukkan ya. Mereka kompak ya, mereka berkorban bersama, berjuang bersama untuk tujuan mencapai bintang kedua, Liga Champion dan juga Super Copa sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.